Selamat siang mahasiswa sekalian, silakan Anda bergabung. Baik, saya mulai aja ya. Di pertemuan ke-10 ini kita belajar implementasi sensor ya. Salah satunya adalah sensor inframerah. Nanti sensor inframerah ini kita implementasikan dalam sebuah aplikasi penghitung ya. Jadi sensor inframerah sebagai input hitung ya atau counter. Jadi sensor inframerah dimanfaatkan untuk input hitung atau counter. Nah, nanti implementasinya itu banyak sekali di industri ya. Jadi misalkan menghitung barang misalkan ya, atau menghitung eh, apa produk atau eh, barang yang diproduksi misalkan ya. Ya itu bisa menggunakan sensor inframerah ini sebagai input hitungan ya atau counter. Baik, saya masuk ke materi aja. Ini adalah sensor inframerah yang saya maksud ya. Jadi di sini ada inframerah ya. Ini biasa kalau di televisi itu di remote-nya ya, di remote-nya. Uh, Biasanya memang kalau inframerah itu tidak kelihatan ya, karena mata kita nggak mampu melihat inframerah. Tapi bisa kita pantau dengan menggunakan handphone ya. Jadi kalau inframerah itu aktif atau nyala dengan kamera handphone itu bisa terdeteksi ya. Kalau dilihat cara mata ya, mata kita itu tidak kelihatan, tapi kalau pakai handphone bisa kelihatan. Nah, ini yang posisi yang putih ini ya. Ini infrared. Yang sebelahnya ini foto dioda yang menerima pantulan dari eh, sinar yang dipancarkan infrared, jadi mantul gini ya. Nah, ini di posisi biasanya di televisi atau kalau eh, pembagian ya posisi ya. Yang putih ini pemancar, yang hitam ini penerima atau istilahnya kalau istilah teknisnya kalau pemancar itu transmitter, kemudian kalau yang hitam ini receiver ya.
Nah, dari fotodioda ini, bila ada inframerah yang masuk, maka akan menjadi input eh, apa? Input tegangan ya. Jadi di dalam fotodioda ini akan terpengaruh tegangannya, lalu menjadi input komparator ya, IC komparator di sini dengan trimpot sebagai pengatur level pembanding ya, seperti yang kita pelajari saat minggu kemarin belajar eh, LDR itu ya, light depend resistor ya. Jadi di sana ada variabel resistor yang digunakan untuk mengatur level tegangan untuk menentukan sensitivitas. Baik, saya lanjut lagi. Jadi kalau ada sinar inframerah terlalu kecil atau terlalu besar, itu bisa disesuaikan tegangan pembandingnya melalui variabel resistor ya. Di sini istilahnya trim pot ini. Nah, nanti output IC komparator ini maka menghasilkan uh, output digital ya. Ini output digital ini untuk menunjukkan bahwa ada pantulan inframerah ataukah tidak ada. Nah, gitu ya. Jadi biasanya logic low biasanya. Jadi kalau tidak ada pantulan logic high, kalau ada pantulan logic low ya. Jadi kalau tidak ada benda apapun di depan sensor inframerah ini tegangannya 5 volt atau high, begitu di depannya ini ada benda yang lewat ya, maka digital outputnya ini bertegangan rendah. Jadi output digital ini akan menunjukkan bahwa ada benda ataukah tidak ya. Memang prosesnya melalui pantulan infrared ya. Namun yang kita butuhkan adalah perubahan tegangan saat ada benda dan tidak ada perubahan tegangan di digital outputnya ini. Lalu ada uh, indikator yang lain ya. Di sini LED status sensor dan LED power. LED power itu sebagai indikator ada tegangan karena di sini ada input tegangan ya 5 volt dan ground. Kemudian kalau LED status sensor ini kalau ada benda maka dia akan memberikan perubahan cahaya ya. Jadi kalau ada benda dia berkedip, kalau tidak ada benda dia tidak berkedip ya. Sebagai indikator respon dari infrared terhadap benda yang ada di depannya gitu ya. Nah, nanti kita bisa lihat apa eksperimennya ya. Kita lanjut saja materinya. Sekarang kita masuk ke materi sensor infrared ya atau sensor inframerah. Merupakan cahaya yang tidak tampak, jadi kita tidak bisa melihat secara kasat mata. Makanya kita bisa melihatnya dengan bantuan alat ya. Biasanya pakai handphone itu bisa mengetahui. Jadi kalau memastikan infrarednya remote televisi kita masih normal atau enggak, maka infrared handphone itu kita uh, shooting ya, kita video, lalu kita pencet tombol tombol di remote. Nah, bila tombolnya ditekan itu maka akan muncul atau tampak cahaya pada uh, lampu infrared ya. Tapi itu menggunakan kamera ya. Kalau dilihat kasat mata nggak bisa tampak. Nah, jadi memang sensor infrared itu merupakan cahaya yang tidak tampak menurut mata manusia ya. Tapi kalau pakai video ya, biasanya pakai video handphone itu aja bisa, maka bisa terlihat. Kemudian jika dilihat dengan
spektroskop cahaya, maka radiasi cahaya inframerah akan terlihat pada spektrum elektromagnetik ya. Jadi pada level di atas ambang mata manusia mampu melihat ya. Dan panjang gelombang cahaya inframerah memiliki panjang gelombang antara 700 nanometer sampai 1 milimeter. Wah, ini kecil sekali ya, 700 nanometer. Nah, pada spektrum berwarna merah ya. Nah, ini jadi memang spektrumnya ini cukup tinggi, ditinjau dari manusia ya, lebih tinggi lah gitu ya, sehingga kita nggak mampu melihat cahaya inframerah. Kemudian cahaya inframerah mempunyai panjang gelombang 700 nanometer sampai 1 milimeter, maka cahaya inframerah tidak terlihat oleh mata. Namun radiasi panas yang ditimbulkannya masih dapat deteksi. Jadi walaupun tidak terlihat mata, tapi ada output ya, atau reaksi, atau ada pengaruh gitu ya. Makanya untuk memastikan inframerahnya menyala apa enggak, pakai video handphone gitu ya. Jadi handphone diposisikan video, nanti kita arahkan ke LED infrared. Nah, nanti misalkan pada remote-nya televisi ya, begitu ditekan tombolnya itu, nah yang muncul di video handphone itu nanti ada cahaya yang menyala di LED infrared ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Sensor inframerah menggunakan prinsip pantulan cahaya inframerah sebagai penentu nilai kondisi status logika. Ya. Jadi seperti gambar yang tadi saya tampilkan ya. Jadi inframerah itu memantul setelah ada benda atau objek ya. Mantul diterima oleh fotodioda. Nah, maka diteruskan ke rangkaian komparator dan muncullah output high atau low gitu ya. Nah, ketika modul sensor mendeteksi sebuah halangan atau objek di depan sensor, maka akan diperoleh pantulan cahaya, ini cahaya inframerah ya, dengan intensitas yang telah diatur. Ya. Nah, ini masuk ke komparator ya, untuk menentukan tingkat respon pantulan cahaya inframerah tadi terhadap rangkaian komparator ya. Kalau terlalu kecil, maka ada benda, tidak ada benda, maka tidak ada respon, maka diatur trimpotnya atau variabel resistor untuk mengatur sensitivitas respon inframerah terhadap objek ya. Dan nilai yang dihasilkan adalah high atau low ya, yang kemudian bisa digunakan sebagai input logika microcontroller untuk melakukan kendali terhadap perangkat atau fungsi lain. Nah, perubahan high low inilah yang kita harapkan ya, sebagai input ya, atau sebagai indikator ada benda apa enggak ya. Nah, nanti ini masuk ke microcontroller untuk diteruskan ke rangkaian counter ya. Karena nanti eksperimen kita itu berhubungan dengan itu alat hitung ya, maka masuk ke rangkaian counter. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah rangkaian microcontroller. Ini kebetulan saya kasih contoh Raspberry Pi sebagai counter. Nah, ini adalah remote ya. Jadi di sini logikanya itu sebenarnya awalnya Raspberry Pi sebagai counter dengan input saklar. Jadi high and low logic dari saklar inilah yang kita hubungkan ke output logic dari sensor inframerah ini ya. Jadi konsepnya sama, karena saklar ini memberikan input ke rangkaian microcontroller dengan status logic high atau logic low ya. Nah, karena inframerah ini juga mengeluarkan logic high dan logic low, maka walaupun melepas saklar lalu diganti ya, atau dihubungkan ya. Jadi yang terhubung ke
mikrokontroller ini langsung dihubungkan ke output signal atau output data dari dari inframerah ini, modul inframerah ini itu sama ya. Jadi saklarnya kita lepas, lalu output atau bagian yang terhubung ke mikrokontroller kita hubungkan ke data output dari sensor inframerah. Ya. Nah, kemudian nanti mikrokontroller akan mengeluarkan data 4 bit ya, dalam bentuk biner untuk masuk ke counter ya 7447 untuk menjadi hitung-hitungan ya, mulai dari 000 sampai biasanya sampai 9 ya, jadi decoder counter. Nah, nanti dari output 7447 ini outputnya dihubungkan ke 7 segmen untuk bisa ditampilkan dalam bentuk angka desimal ya. Jadi 7447 terhubung sebagai output ke GPIO 22 dan 23 di sini ya. Lalu 24 25. Oh ini ya. Nah, ini. Jadi ini GPIO nya outputnya lalu menuju ke ini GPIO 23, GPIO 24, GPIO 25 ini ya. GPIO 25 menghubungkan antara counter dengan microcontroller ya melalui pin di GPIO 25, GPIO 24, GPIO 23 dan ini GPIO 22. Nah, ini 4 bit yang dikeluarkan oleh microcontroller berupa data biner yang merupakan data counter atau hitung-hitungan ya. Ya, tapi belum dalam bentuk desimal ya. Yang merubah ke desimal di sini ya. Inputnya biner, outputnya desimal ya. Maka ini biasanya disebut binary kode desimal. Nah, gitu ya. Nah, nanti dari GPIO beberapa 4 ini ya, 4 GPIO ini masuk ke 7447 ya, menjadi decoder binary kode desimal ya, maka agar tampil angka desimal maka dihubungkan ke ini ya, dihubungkan ke 7 segmen ya, dan muncul pola desimal di 7 segmen ini. Baik, kita lanjut materinya. Nah, ini adalah flowchart-nya ya. Jadi mulai dari sensor ini masuk ke GPIO 5 ya. Jadi high atau low gitu ya. Nah, perubahan itu oleh microcontroller sebagai pemicu untuk menambah hitung-hitungan ya, mulai dari 0 1 1 ditambah 1 2 2 ditambah 1 3 3 ditambah 1 4 4 ditambah 1 5 dan seterusnya ya. Nah, lalu data counter 4 bit ya atau biner 4 bit itu dihubungkan atau dikeluarkan lewat GPIO 22, GPIO 23, GPIO 24 dan GPIO 25 untuk ditampilkan dalam display melalui 7447 dan 7 segmen. Nah, coba ini saya lanjutkan lagi. Oh, ini coba kita berarti langsung ke eksperimennya ya. Coba. Nah, di situ saya tampilkan inframerah ya. Itu yang saya tunjuk pakai pensil itu ya. Nah, ini microcontrollernya yang GPIO 22, 23, 24 dan GPIO 05 ya itu ya. Menjadi input dari modul infrared ya. Kemudian microcontroller merubah trigger high low logic tadi itu menjadi 4 bit
biner ya, menjadi counter. Itu setiap ada benda yang ada di depan inframerah ya, yaitu modul inframerah menjadi trigger microcontroller. Nah, nanti diproses menjadi counter masuk ke 7447 ya. Jadi output dari microcontroller 4 bit ya, mulai GPIO ya. Kemudian masuk ke 7447 tampil di 7 segment. Nah, ini kebetulan tampilannya masih angka 5, tadi sudah saya coba muncul di angka 5. Ini akan berguna untuk penghitung ya. Jadi kalau ada benda di depan inframerah akan direspon dan akan menambah angka di counter. Jadi misalkan ini tangan saya dekatkan dengan counter. Nah, ini maka men-trigger kemudian angkanya berubah dari 6 dan menjadi 7 ya. Menjadi 8 kemudian 9. Nah, ini sebagai counter sehingga setiap ada benda yang di depan inframerah akan memicu. Nah, begitu lebih dari 9 akan ke 0 karena ini adalah decade counter ya. Lalu kalau ada benda lagi maka akan menghitung kembali mulai dari awal ya. Dan demikian seterusnya ya. Bila ada benda maka dia akan menghitung atau menjadi counter ya. Nah, ini yang dimaksud dengan inframerah sebagai input counter untuk menghitung objek ya atau benda yang ada di depan inframerah. Implementasinya mungkin menghitung barang ya. Kemudian bisa mendeteksi objek yang ada di depan inframerah lalu menjadi trigger microcontroller untuk dirubah menjadi angka-angka desimal ya. Lalu angka desimal ini muncul di 7 segment. Baik, ini saya lanjutkan materinya ini. Dan itu kalau ada benda lagi ya akan menghitung lagi ya dan demikian seterusnya. Nah, implementasi dari yang kita bahas ini ya, itu banyak sekali ya. Jadi kalau misalkan menghitung barang atau menghitung objek ya. Jadi di industri misalkan menghitung objek atau produk yang sedang diproduksi, nah maka dia bisa melakukan penghitungan ya. Dan ini menjadi sebuah aplikasi yang biasa digunakan untuk menghitung objek atau barang di industri. Yang menariknya adalah ini menggunakan infrared ya, yang dia akan berfungsi untuk mendeteksi apakah ada benda yang ada di depan. Jadi kalau tidak ada benda yang di depan dia nggak ngitung ya. Tapi begitu ada benda yang lewat di depan,
maka dia akan menghitung. Nah, tentunya ini menarik sekali ya untuk pemahaman dari mata kuliah kita, sensor infrared, ya, sensor dan transducer. Ya. Jadi dengan menggunakan sensor yang sekarang kita pelajari, kita bisa menghitung benda atau objek yang sedang ada di depan inframerah. Ya. Jadi kalau kita tarik ke belakang ya, nah ini ya. Jadi inframerah tadi itu mancar tanpa kelihatan. Begitu ada benda di depan, maka akan memantul ke fotodioda ini ya. Ya. Jadi inframerahnya dipancarkan, ada benda yang lewat ya. Kalau tadi saya menggunakan tangan saya ya. Nah, tentunya kalau implementasi industri mungkin bukan eh, tangan tapi barang atau produk ya. Kemudian pantulan yang terjadi saat inframerah mengenai objek maka diterima oleh fotodioda atau eh, apa receiver ya. Nah, perubahan terjadi pada fotodioda, tegangan juga terjadi perubahan, maka IC komparator ini akan merespon ya. Nah, responnya itu akan menghasilkan digital outputnya, logic high atau logic low. Nah, logic high dan logic low ini kalau terjadi permasalahan, misalkan sudah ada benda lewat, tapi data outputnya tidak berubah. Nah, ini bisa diatur pakai variabel resistor ini ya, trim pot ini, untuk mengatur level tegangan eh, antara tegangan fotodioda dengan tegangan eh, komparatornya di sini atau pembandingnya di sini. Kalau tegangan fotodioda terlalu kecil, maka tegangan komparator harus diturunkan ya. Diatur, cukup mengatur trim pot ini ya. Jadi kalau misalkan ada benda, tidak ada benda, perubahannya kok kecil. Nah, ini maka level trim pot pada tegangan komparator ini juga diturunkan ya. Kalau tegangan komparator terlalu tinggi ya di atas dari perubahan tegangan fotodioda, maka ada pantulan atau tidak ada pantulan, maka output diodanya, output digitalnya tidak akan berubah. Ya, pengertiannya ada barang nggak ada barang, maka digital outputnya tidak berubah status atau logic high low-nya tidak berubah. Nah, ini tidak kita harapkan. Padahal yang kita butuhkan ya perubahan data digital ini ya. Jadi kalau ada benda atau barang lewat, yang kita butuhkan adalah perubahan data digital ini. Nah, kalau tidak ada respon, maka kita bisa mengatur level tegangan komparatornya. Mungkin tegangan fotodiodanya terlalu kecil ya perubahannya, maka tegangan di komparator ini perlu diturunkan ya, diturunkan baru bisa menyesuaikan tegangan di fotodioda. Mungkin itu bila ada pertanyaan dipersilahkan ya. Baik, bila tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan
perkuliahan ke-10 ini sampai di sini. Kita lanjutkan di minggu depan dengan topik yang berbeda. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Ya. Jaga kesehatan. Selamat siang, sekian dan terima kasih.